Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa melaksanakan Zoom pada hari ini, yaitu pada mata kuliah pendidikan psikologi, psikologi pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan saya Salni Putri, saya sebagai moderator, dan rekan saya Amelia Putri sebagai pembawa materi pertama, dan Fadila Amanda Mariska sebagai pembawa materi kedua, dan Melati Sukma sebagai pembawa materi ketiga, dan saya sendiri sebagai pembawa materi yang keempat. Selanjutnya, langsung saja kami dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu teori pembelajaran kognitif dan penerapannya dalam pembelajaran. Materi yang pertama yang akan dibacakan oleh rekan saya Amelia Putri. Kepada Amelia dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan materi pertama, yaitu pengertian belajar menurut teori kognitif. Secara bahasa, kognitif berasal dari bahasa Latin, yaitu cognitar, artinya berpikir. Dalam perkembangan selanjutnya, kemudian istilah kognitif ini menjadi populer sebagai salah satu wilayah psikologi manusia atau suatu konsep umum yang mencangkup semua bentuk pengenalan yang meliputi setiap perilaku mental yang berhubungan dengan masalah pemahaman, memperhatikan, memberikan, menyangka, pertimbangan, pengolahan informasi, pemecahan masalah, kesengajaan, pertimbangan, pembayangkan, perkiraan, berpikir, dan keyakinan. Sedangkan secara istilah, dalam pendidikan kognitif adalah salah satu teori di antara teori-teori belajar, di mana belajar adalah perorganisasian aspek-aspek kognitif yang bersifat untuk memperoleh pemahaman. Dalam model ini, tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi dan pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan dan perubahan tingkah laku sangat dipengaruhi oleh proses pembelajaran berpikir internal yang terjadi selama proses pembelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan saya Amelia Putri. Selanjutnya pembaca materi yang kedua yaitu kepada rekan saya Fadila. Kepada Fadila dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan materi tentang prinsip-prinsip belajar menurut teori kognitif. Adapun prinsip-prinsip belajar menurut teori kognitif, menurut Enggen dan Kautsky pada tahun 1994, yang pertama adalah pembelajar adalah pribadi yang aktif. Pembelajar tidak hanya merespon terhadap konsekuensi, tetapi juga aktif mencari informasi untuk menjawab pertanyaan yang sudah membantunya meningkatkan pemahamannya. Yang kedua, pemahaman bergantung kepada apa yang diketahui. Seseorang individu yang mengonstruk, membangun atau menyusun pemahamannya dan bukannya individu yang sekedar merekam pemahaman yang sudah ada. Yang ketiga, pembelajar adalah individu. Yang keempat, belajar adalah suatu perubahan dalam struktur mental seseorang. Dalam usaha membangun pemahamannya, pembelajar perlu menyesuaikan pengetahuan sebelumnya yang telah dimilikinya dengan pengetahuan baru yang baru saja diterimanya. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan saya Fadila. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Melati Sukma. Kepada Melati dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang penerapan teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Yang pertama, penerapan teori belajar kognitif menurut Jerome Bruner. Banyak ahli psikologi kognitif yang mempelajari bagaimana terjadinya belajar, mengambil langkah berikutnya, dan menyarankan bagaimana seharusnya belajar yang dilakukan. Menurut Jerome Bruner tahun 1966, telah mengemukakan 5 model instruksional kognitif yang paling
berpengaruh. Yang pertama, Brunner dan teorinya. Jerome Brunner adalah seorang ahli psikologi, perkembangan dan psikologi belajar kognitif. Penelitiannya yang demikian banyak itu meliputi persepsi manusia, motivasi, belajar, dan berpikir. Dalam mempelajari manusia, ia menganggap manusia sebagai pemproses, pemikir, dan pencipta informasi. Yang kedua, 4 tema tentang pendidikan. Dalam buku Brunner tahun 1966, mengemukakan 4 tema pendidikan. Yang pertama, tema mengemukakan pentingnya arti struktur pengetahuan. Yang kedua, tentang kesiapan belajar. Yang ketiga, menekankan pada nilai intuisi dalam belajar dalam proses pendidikan. Yang keempat, tentang motivasi atau keinginan untuk belajar dan cara-cara yang tersedia. Yang ketiga, model dan kategori. Menurut Brunner, model ini sangat mendekati struktur kognitif ensemble. Setiap model sekarang khas bagi dirinya. Dengan menghadapi berbagai aspek pada lingkungan kita akan membentuk suatu struktur atau model yang mengizinkan kita untuk mengelompokkan hal-hal tertentu atau membangun suatu hubungan di antara hal yang lain. Sedangkan menurut kategori dapat membawa kita ke tingkat yang lebih tinggi daripada informasi yang diberikan. Kita menentukan objek-objek dengan mengasosiasikan objek itu dengan suatu kelas. Bila kita mengklasifikasi suatu objek, kita berpengaruh objek itu dengan sekumpulan sifat, atribut krisis, dan objek dan hubungan-hubungan lainnya. Yang keempat, belajar sebagai proses kognitif. Menurut Brunner mengemukakan bahwa belajar melibatkan 3 proses yang berlangsung. Yang pertama, memperoleh informasi baru. Yang kedua, transport informasi. Yang ketiga, menguji relevansi dan ketetapan pengetahuan. Yang kelima, belajar penemuan. Pengetahuan yang diperoleh dengan belajar penemuan menunjukkan beberapa kebaikan. Yang pertama, pengetahuan itu bertahan lama atau lebih mudah diingat bila dibandingkan dengan pengetahuan yang dipelajari dengan cara-cara lain. Yang kedua, hasil belajar. Penemuan mempunyai efek transfer yang lebih baik daripada hasil lainnya. Yang ketiga, secara menyeluruh, belajar penemuan meningkatkan penalaran siswa dan kemampuan untuk berpikir secara bebas. Sekian penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan saya, yaitu Amelia Sukma. Selanjutnya, materi selanjutnya saya sendiri akan membacakan yang kedua itu penerapan teori pembelajaran kognitif menurut Ausubel. David Ausubel adalah seorang ahli psikologi pendidikan. Ausubel memberikan penekanan pada pembelajaran yang bermakna. Ausubel mempunyai prinsip-prinsip pembelajaran yaitu belajar bermakna, belajar hafalan, peristiwa, subsumsi, diferensiasi, progresif, penyesuaian integratif, pelajaran peroditat, dan pengaturan awal. Yang pertama yaitu belajar menurut Ausubel. Ausubel menyatakan banyak para ahli pendidikan menyamakan belajar penerimaan dengan pembelajaran hafalan, sebab mereka berpendapat bahwa belajar bermakna hanya terjadi bila siswa menemukan sendiri pengetahuan. Yang pertama itu belajar bermakna. Inti teori Ausubel tentang belajar ialah belajar memakna. Pada tahun 1996, bagi Ausubel, belajar merupakan suatu proses dikaitkan informasi pada konsep-konsep yang relevan. Yang kedua yaitu belajar hafalan. Bila dalam struktur kognitif seseorang tidak terdapat konsep-konsep relevan atau subsumber yang relevan. Yang ketiga yaitu adanya subsumsi obileratif. Selama belajar bermakna berlangsung, informasi baru terkait pada konsep-konsep dalam struktur kognitif. Selanjutnya yang ketiga itu penerapan teori belajar kognitif menurut Bandura.
Dalam teori belajar yang dikemukakan, Bandura memiliki beberapa konsep yang memiliki peran penting dalam pribadi, diantaranya meliputi yang pertama yaitu self system, disebut juga sistem diri, merupakan suatu set proses kognitif yang individu gunanya dalam mempersepsi, mengevaluasi, dan meregulasi perilaku sendiri. Yang kedua itu observational learning, pembelajaran observasi, atau vicarious learning. Dalam pembelajaran observasi menjelaskan tentang bagaimana perilaku yang dapat dilakukan tanpa adanya reinforcement. Yang ketiga yaitu self-efficacy, merupakan tentang beberapa seseorang jauh mampu melakukan suatu perilaku dalam situasi yang tertentu. Mungkin hanya sekian materi dari kelompok 8. Terkurang dan terlebih saya mohon maaf. Saya akhiri presentasi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam